Apa kabar? Ibu semua sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin fi Palestin fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para mu'allimah, para asatizah, para ibu-ibu kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, para akhwati fillah solehah, semoga senantiasa diberi Allah keberkahan, kesehatan, ampunan dan rahmat yang senantiasa tercurah-curahkan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 21 Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah. Kita dipertemukan kembali dalam majlis yang berkah, majlis di dalamnya membaca ayat-ayat Allah, majlis yang di dalamnya berzikir kepada Allah, majlis yang di dalamnya berselawat kepada Rasulullah. Dan semoga ini majlis nama-nama kita disebut dalam majlis kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka atas keberkahan majlis ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus setiap urusan. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang kebetulan. Semuanya adalah kebenaran. Haknya Allah Ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepadanya memuji ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita memuji pula, menumpang tuah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang utusan yang diutus menjadi tauladan bagi rahmat bagi sekalian alam. Kepadanya kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita lanjutkan kaji kita pada hari ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kaji aqidatul awam, akidah orang-orang umum. Akidah semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar berharap hanya semata-mata kehidupan yang kita lakukan di muka bumi ini adalah hanya untuk Allah, kepada Allah, dari Allah, la ilaha illallah. Dasar dari akidah adalah tauhid, yaitu mengahadkan Allah Subhanahu wa taala. Mengahadkan, sehingga kalimat ahad ini hanya boleh diperuntukkan satu-satunya terhadap ketaatan. Tidak ada tauhid dalam pembangkangan. Apakah iblis bertauhid? Iblis bertauhid tak? Iya. Dari mana jalannya tauhid? Apakah iblis bertauhid? Apakah Abu Jahal bertauhid? Iblis percaya kepada Allah yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, yang memberi makan. Tetapi dia pembangkang. Maka tidak ada kata-kata tauhid bagi pembangkangan. Yang ada adalah musyrik bagi pembangkangan, munafik bagi pembangkangan. Apalagi selain musyrik dan munafik, fasik bagi orang yang membangkang, jahil bagi orang pembangkang. Maka orang yang taat
atau yang disebut yang bertauhid itu hanya ada satu kata, yaitu mukmin bagi orang yang patuh. Paham? Paham atau paham nih? Karena ada sebagian kitab, bukan ada sebagian, ada kitab yang nuliskan bahwa iblis itu bertauhid. Namanya tauhid rububiyah. Dibagilah tauhid itu menjadi tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid yang mengesahkan Allah, menyembah, patuh kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid rububiyah, yaitu bertauhid kepada Allah, yang mengakui percaya bahwa Allah yang mengatur, menciptakan langit, menciptakan bumi, menghidupkan, mematikan. Lalu ada yang ketiga, tauhid asma wa sifat, bertauhid kepada nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam logika kita. Kenapa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ada lagi tauhid mulkiyah. Masuk enggak? Masuk kan? Seolah-olah masuk. Tapi ini pemahamannya agak beda dikit. Kenapa? Rububiyah, kemudian asma wa sifat, bolehlah kita katakan itu adalah yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mengantarkan benarnya tauhid. Maka ulama menyebut, Imam Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari misalnya, Imam Muhammad Asy'ariyah, Imam Maturidiyah, bahwa yang tauhid itu kepatuhan. Kalau iblis disebut bertauhid rububiyah, kok dia membangkang? Masa bertauhid jadi tak selamat? Tauhid itu menyelamatkan. Tauhid itu membuat seseorang atau makhluk itu menjadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia patuhi. Kalau ada tauhid di dalam dirinya lalu dia membangkang, itu namanya bukan tauhid. Lalu ada yang menyebut Abu Jahal bertauhid, Abu Lahab bertauhid. Kenapa? Karena dia menyebut Allah juga, tapi dia menyembah Lata dan Uzza, patung-patung berhala. Apakah boleh disebut bertauhid? Tidak. Kenapa? Karena dia musyrik. Mana ada orang musyrik bertauhid? Iblis awalnya bertauhid, tapi kemudian membangkang, maka hilanglah tauhid yang ada di dalam dirinya. Maka tauhid itu adalah iman, mukmin. Tak ada beriman itu dipotong-potong. Beriman kepada zatnya Allah, beriman kepada sifatnya Allah. Kami cuma beriman kepada sifat Allah, tapi tak beriman kepada zat Allah. Salah itu. Beriman kepada sifat dan zat itu tidak boleh dipisah. Kalau sudah beriman kepada zatnya Allah yang disembah, maka berimanlah kepada sifat Allah Ta'ala. Kemudian kalau sudah beriman kepada sifat Allah Ta'ala, maka beriman jugalah kepada zatnya Allah Ta'ala. Yang kita imani itu sebenarnya adalah, yang kita sembah itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bilang Allah menciptakan. Lalu apakah kita menghormati Allah itu karena dia menciptakan? Kayak gini misalnya, tamsilannya, Ustadz Zul itu baik. Misalnya ya, Ustadz Zul itu baik. Baiknya apa? Suka memberilah misalnya. Apakah sukanya dengan Ustadz Zul itu karena dia suka memberi? Sifat suka memberinya aja. Kepada Ustadz Zulnya tidak suka. Kalau dia beri suka, kalau dia nggak beri tidak suka. Paham nggak? Paham apa pahamnya? Allah Ta'ala menciptakan, menghidupkan. Iya, saya percaya Allah itu menghidupkan, tapi saya percaya menghidupkan aja, tapi tidak menyembah Allah Ta'ala. Ini tidak bisa disebut bertauhid. Maka jalan tauhid itu adalah patuh kepada Allah. Maka kalimat tauhid itu satu aja. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Kalau ada tauhid rububiyah, adakah kalimat la rabbi illallah? Ada. Saya ulangi. Jadi nggak ada ya tauhid rububiyah. Yang ada tauhid itu la ilaha illallah. Untuk bertauhid la ilaha illallah, mesti mengenal sifat Allah sebagai Rabb, mesti mengenal Allah yang memiliki nama-nama yang agung, mesti mengenal Allah dengan kekuasaan Allah, disebut dengan mulkiyah. Allah punya sifat rububiyah, mengatur. Allah punya sifat dan namanya apa? Ada asmaul husna. Allah punya kuasa al-mulkiyah,
menghidupkan, mematikan, mengadakan, mentiadakan. Ujung-ujungnya adalah la ilaha illallah. Paham atau paham? Maka untuk memahami, untuk jalan kita ma'rifah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kita patuhi. Kita patuh kepada sifatnya atau kepada zatnya? Kepada zatnya. Kepada orangnya. Tapi Allah itu bukan orang. Nanti kalau sebut orang, ustaz menjisimkan Allah. Bukan, itu tamsilan aja. Kalau ibu senang dengan saya, bukan senang dengan pemberian saya, tapi senang dengan orangnya. Maka kita ketika kita patuh kepada Allah, bukan patuh kepada aturannya, tapi patuh kepada dirinya. Disebut dengan zat. Untuk mengenal zatnya itu kita harus tahu sifat, karena kita tak akan diberitahu untuk mengenal zatnya. Apa zatnya? Tidak tahu. Ada ruh Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tidak tahu. Maka untuk mengetahui zatnya itu maha ada, zatnya itu yang maha awal, zatnya itu tak bersamaan dengan apapun, maka kita perlu mengenal sifat-sifatnya. Sifat dari apa? Sifat dari zat. Sifat dari apa? Jadi ada zat, ada sifat, ya kan? Yang kita patuh, yang kita sembah, yang kita mau jumpa itu zat. Untuk jumpa dan untuk patuh kepada zat itu kan kita nak nampak zat itu, maka kenalah sifatnya. Maka ketika kita mempelajari sifat itu, yang kita patuhi bukan sifatnya tapi zatnya. Paham? Paham. Saudara kita di Palestina, pokoknya apapun kajiannya cangkutkan Palestina. Mereka di sana berjuang demi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang menjaga izzah kemuliaan umat Islam, menjaga kesucian Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, ada lagi Baitul Haram atau Masjidil Haram, ada Baitul Maqdis atau Baitullah. Mekah ada namanya Masjidil Aqsa, ada Masjidil Haram. Apa beda Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Masjid yang dihormati, tempat di mana bertaubat para nabi-nabi, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Lalu ada namanya Baitul Maqdis, masjid yang dikuduskan. Apa beda hurumat dengan kudus? Hurumat haram itu dimuliakan, kalau kudus apa? Disucikan. Tapi bahasa Arabnya banyak suci. Tazkiyah suci juga, Al-Qudus suci juga. Tapi sucinya nama Allah Ta'ala kan. Ada lagi Toharah, bersuci juga. Subhanallah, Maha suci Allah juga. Bahasa Indonesia semua suci. Ini suci, suci, suci. Sampai ranking suci, nama anak pun kasih suci ya. Bahasa Indonesia ini apa? Bahasa kita ini sikit. Bahasa kita ini berubah pun hurufnya, tak berubah artinya. Contoh, pisang masak lisut, kita ubah dia jadi SY. Pisang masak lisut, sama artinya kan? Kita ubah dia pakai huruf C, pisang masak licut, sama artinya kan? Tapi coba bahasa Arab, iyyaka na'budu, kita ubah lagi, iyyaka na'budu. Nah, itu beda tuh. Yang satu artinya Allah Ta'ala, yang satu artinya matahari yang disembah. Apa lagi? Mithla dengan mishla. Atau beda huruf aja. Syakil atau syahira. Anak saya namanya Syahira. Lalu ada orang panggil Sahira. Beda tuh. Satu Syahira artinya masyhur, terkenal, pintar. Satu lagi Sahira, tak pakai Y, tak syah tapi huruf sa, namanya tukang sihir. Beda kan? Jadi tulis nama anak kasih nama Syahira, jangan Sahira, nanti jadi tukang sihir artinya. Jadi apa makna kudus dengan haram? Haram itu mulia, kudus disucikan, tapi disucikan dari segala bentuk kesyirikan. Kalau di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah tempat bertaubat, maka Masjidil Aqsa adalah tempat berjihad. Nah, siapkan harta, siapkan doa, siapkan rasa,
bahwa mereka berjuang di sana kena menegakkan kalimat untuk patuh kepada Allah, la ilaha illallah. Ada keimanan di dalam diri mereka. Mati dan hidupnya adalah mulia. Kalau kita di sini hidup mulia, matinya belum tentu lagi. Bisa jadi mati sia-sia. Nauzubillahi min zalik. Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, balik lagi. Biar kita masuk menyerempet-nyerempet tentang kemuliaan Palestina ya. Palestina itu tanah yang dimuliakan kata Nabi, tanah yang diberkati. Ayatnya jelas mana? Surah Al-Isra, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itulah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, di mana Allah memperjalankan hambanya di malam hari, diberkatilah sekelilingnya. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu diberkati. Di Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 500, Masjidil Nabawi 1000. Maka kata Nabi, siapa yang sanggup bisa untuk berkunjung, sholatlah kalian di dalamnya. Ya Rasulullah, jauh, kata sahabat. Kalau gitu kirim minyak. Kirim minyak ke negeri itu. Maknanya minyak itu apa? Kirim makanan, kirim sesuatu yang diperlukan oleh mereka. Karena tak satu zaman, sesungguhnya ada satu masa nanti di akhir zaman, ada sekelompok dari umatku yang mereka berjuang semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Mereka teguh di atas pendirian, walaupun di antara orang-orang tidak bersama mereka, mencaci dan menghina mereka, tidak peduli mereka, sungguh-sungguh mereka di atas jalan Allah Ta'ala. Kata sahabat, di mana negerinya ya Rasulullah? Di Syam. Itulah dia Palestina. Sekarang kalau kita menyumbang harta karena sedekah kasihan, kita nyumbang tapi kena kasihan, kena bantai kan. Udah 3.400 semalam, 3 jam terakhir sebelum maghrib itu udah 3.400 korban. Dari anak-anak paling banyak, perempuan, kemudian bapak-bapak yang sipil, masyarakat sipil, madaniyah, sipil artinya orang-orang umum. Sudah 40.000 yang luka-luka. Bu, kasihan. Kalau kasihan kirim hartanya, tapi kalau harta dikirim untuk nyumbang kena kasihan, kena kelaparan orang, maka kita hanya dapat pahala sedekah. Tapi kalau ibu-ibu kita semua mengirim harta itu ingin menjadi bagian dari perjuangan. Aku numpang, saya numpang, anak numpang, kami numpang, karena kami tak bisa ikut berangkat, maka kami kirim harta-harta kami untuk berjuang bersama kalian. Maka pahalanya adalah pahala jihad. Ibu mau pahala sedekah atau mau pahala jihad? Jihad. Kirimlah. Mana salurannya? Kalau sama Ustaz Abdullah Onim, kitabisa.com, Lazis Muhammadiyah. Kalau sama Husain Gaza, dompet doa apa Bulan Sabit Merah Internasional, dompet doafa, Basnas, banyak lagi lah yang lain. Atau besok Ahad, Jumat, malam Sabtu di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, di halaman ada doa air mata Palestina, tabligh akbar yang disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Al-Mukarram Al-Abangda Haji Abdul Somad LC DESEA MA. Hadir Bu ya? Kasih harta terbaik. Tapi saya tak bisa hadir. Saya pergi ke Pulau, rapat ke Padang hari siangnya. Hati saya hadir lah insya Allah. Baik. Maka untuk untuk sampai kenalnya kita kepada Allah, untuk sampai kita patuhnya kepada Allah, sampai untuk agar kita patuh, tidak membangkang, agar menjadi benar-benar di atas apa yang diminta sebagai tugas kita di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, untuk patuh, untuk jadi kuli. Apa Bu? Patuh, hamba, kuli, pesuruh. Tidak ada apa-apa yang kita punya. Kita ini hanya diciptakan untuk mematuhi. Satu pun ini tidak ada yang punya kita. Mobil itu kan punya kita tuh, ditimpan aja. Dulu tak ada kita mobil, nanti 100 tahun yang akan datang mobil itu pun tak punya kita lagi. Semua yang ada di muka bumi ini tidak pernah ada dimiliki oleh manusia. Sekalipun korun, semua yang ada di bumi ini cuma titipan. Tak ada kita punya. Mau kaya kah, mau kita miskin, dititipkan yang banyak, dititipkan yang sedikit. Maka yang dititipkan banyak pandai bersyukur, gunakan untuk patuh.
yang dititipkan sedikit, ya bersabarlah. Semoga yang yang dititip banyak itu nanti dia titipkan sama kita pula. Itu jalannya. La ilaha illallah. Maka ada fungsi kita di hadapan ketika Allah menciptakan namanya kita adalah Abdullah, lalu diutus ke muka bumi kita berfungsi menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Apa khalifah, Bu? Kalau Abdullah artinya hamba Allah kan? Pesuruh Allah, kulinya Allah gitu. Kalau khalifah pemimpin. Apa yang kita pimpin, Bu? Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang dikirim ke bumi. Kalau dia pemimpin, rakyatnya tidak ada dah. Siapa yang dia pimpin? Maka Imam Al-Ghazali menyebut, mimpin kita ni ada rakyat di dalam diri kita ni. Kita ni ada rakyatnya. Mulut tu rakyat kita, mata tu rakyat kita, telinga tu rakyat kita, tangan tu rakyat kita, perut tu rakyat kita, kemaluan tu rakyat kita, kaki kita pun rakyat kita. Kepala otak tu pun juga rakyat kita. Tahu kepala otak tu? Dalam kepala ni ada otak untuk berpikir. Itu pun rakyat kita. Yang mantap lagi apa, Bu? Ada hati yang merasakan. Itu pun rakyat kita. Lalu siapa kita? Kendalikan itu semua rakyat agar kita pandai memimpin. Jadi menjadi khalifah untuk memimpin supaya yang dipimpin itu bisa menjadi Abdullah. Itu tugas kita memimpin diri kita. Setelah kita mampu memimpin diri kita, maka ajak semua manusia untuk memimpin, untuk dipimpin. Ajak kita, kalau kita diberi amanah pemimpin, maka pimpinlah semua untuk menjadi Abdullah. Ada orang belum pandai memimpin matanya, masih nonton film porno. Ada pula dia ngomongnya banyak bohongnya, mau pula memimpin orang lain. Rakyat yang dalam dirinya aja belum pandai dia memimpin. Dipilih pula sama ibu-ibu, tapi bukan musas. Bukan musas. Ada negara lain tuh begitu. Saya bilang gini, ada perbandingannya orang soleh dengan orang tak soleh tuh, Bu. Orang fasik lah, kita nggak bilang kafir, fasik. Tahu jelek tapi masih juga berbuat kefasikan. Ada orang soleh, kemaksiatannya tuh sedikit lah, dosanya tetap ada tapi sedikit. Kan yang tak berdosa itu cuma Nabi. Tapi Allah tutup aib-aibnya. Yang baik-baiknya nampak. Maka yang baik-baik ini kalau dibandingkan, kalau kita boleh buat perbandingan, satu ini emas, satu lagi kertas. Kalau udah ada emas jangan pilih kertas juga. Ya, Bu, lucu kita. Udah dikasih yang baik, masa pilih juga ini. Tapi memang cerminan pilihan kepemimpinan itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nur ayat 55. Yang jadi presiden, yang jadi ini tuh ke depan tuh sudah Allah tetapkan. Siapa yang jadi presiden dah ada, tapi kita tinggal mau barisan yang mana. Sama kayak Palestina tuh menang atau kalah, dia dah Allah tetapkan. Menangnya kapan tuh Allah tetapkan. Tinggal kita pada barisan yang mana? Barisan pejuang atau barisan pecundang? Saya kasihan juga dengan Buya Arazi itu. Beberapa kali saya bilang, tolonglah video saya itu dipotong, kirim Buya Arazi supaya dia mau menarik perkataannya ketika dia menyebut Hamas. Karena beliau kayaknya tidak tahu Hamas. Hamas itu partai. Di bawah Hamas itu ada namanya pasukannya, tentaranya, namanya Izzuddin Al-Qassam. Hamas itu pergerakan dakwah. Fatah itu juga pergerakan kayak Golkar lah gitu. Hamas itu PKS lah gitu, icak-icaknya gitu. Icak-icaknya. Dari Hamas itu punya pasukan garda, laskar, tentara, askarnya. Tentaranya tentara terpilih. Yang dipilih siapa? Yang 40.000 sampai 80.000 orang tentara Izzuddin Al-Qassam. Syaratnya 4, 1 hafiz Quran 30 juz. Tidak pernah tinggal sholat jemaah, tidak pernah tinggal sholat tahajud, tidak tinggal Senin Kamis. Tentara Indonesia tak ada lulus, Bu. Datang pula kan kemarin katanya, kami mau ngirim tentara untuk bantu pasukan Hamas, pasukan Izzuddin Al-Qassam. Apa kata Abu Ubaidah? Kami belum perlu tentara kalian. Kami perlu doa-doa kalian. Kenapa? Kalau masuk tentara yang lain, beda amalnya, Bu. Nanti bisa kucar-kacir. Amalnya beda. Mereka lari-lari ngebawa bom itu cukup baca. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fa hum la yubsirun. Berjalannya ke tangki orang Israel tuh, ada terletak itu, dia balik balik lagi. Apa kata yang ketangkap kemarin yang di rumah sakit, dia bilang melawan pasukan Izzuddin Al-Qassam itu seperti melawan hantu, tak nampak. Yang mereka bilang wa ja'alna min baini aydihim, pas menembak dia bilang ramai tu ramainya, ditembak pukul lempar, aku yang melempar, engkau lah yang melempar ya Allah. Kena ya Allah, kena ya. Kena mulutnya Quran aja. Malaikatlah yang bekerja.
Pasukan kayak gitu mau dilawan, sikit cuma 40.000. Tentara Israel banyak, ratusan ribu, yang mati pun udah beribu. Tapi dia bilang kemarin, Benjamin Netanyahu, yang mati baru 20 katanya. Tank kami yang rusak 4 katanya. Sekali diselah dirilis, tanknya aja yang kena hancur tuh 20. Satu tempat, satu tank itu ada isi tentara Zionis itu 14. Kalau 20 hancur, 14 kali 20 berapa? 280. Itu yang udah mati udah dikirim ke neraka jahanam semua tuh. Makanya kemana lah ngaji Ustaz ini, ngaji tauhid ya? Iya tauhid tuh. Mereka berdoa, apa mereka bilang, saudara-saudara kita sana. Saya risau saya Bu, karena orang Indonesia ini banyak juga ngaku Muslim tapi ternyata Yahudi pesek. Udahlah pesek ngaku-ngaku Yahudi pula. Udah yang hidung pesek usah ngaku Yahudi lagi. Udahlah sesat, masuk neraka. Udah yang hidung pesek ini beriman aja lah kepada Allah Ta'ala. Abu Janda, dengar nih Abu Janda. Udahlah janda, kau jadi bapak janda. Bertobatlah engkau, ya kan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk patuh kepada Allah mesti kenal Allah. Kita tak tahu zatnya, kita patuh kepada zatnya, sembah zatnya, tapi dengan jalan mengenal sifat-sifatnya. Apa sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Disebutkan dalam Iqadatul Awam. Dalam kitab ini untuk pembahasan kita pertama. Yang pertama, Allah itu ada. Kita bahas 4 sifat baginya. Walaupun yang ada itu sudah kita bahas juga. Kita bahas ada. Ada bahasa Arabnya wujud. Apa bedanya adanya kita dengan adanya Allah? Siapa dapat jawab kasih hadiah 50.000. Ya Bu. Otak kita tak nampak juga Bu. Ya, berarti angin itu sama dengan Allah. Ya, Ibu saya kasih doa umur panjang ya. Karena amin ya rabbal alamin. Karena jawabannya bukan itu. Kalau Allah tuh nampak, kita tak nampak. Allah tuh tak nampak, kita nampak. Itu nanti jawabannya ada yang tak nampak, otak tak nampak, ya kan? Ya, apalagi yang tak nampak, angin tak nampak, zat-zat hidrogen, oksigen tak nampak. Apakah Allah sama dengan hidrogen dan oksigen? Tentu tidak. Ada yang tak nampak, tapi ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tak nampak, namanya gaib. Gaib. Apa itu gaib? Tak bisa dijelaskan kan? Gaib. Ada tapi tak terlihat. Lalu apa bedanya Allah Ta'ala dengan yang ada walaupun yang terlihat dan tak terlihat? Oksigen ada kan? Tak terlihat, gaib juga tuh. Malaikat ada, gaib juga kan? Surga neraka masih gaib juga. Dan kita sebut orang-orang beriman allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang beriman itu yakin, beriman kepada yang gaib, dan mereka mendirikan solat dan membayar zakat dan menginfakkan rezeki dari apa yang Allah berikan kepada mereka untuk diinfakkan. Lalu apa? Kan kita ngaji ada. Adanya Allah dengan adanya makhluk. Apa bedanya? Adanya Khalik. Allah kan pencipta tuh. Sedangkan kita kan makhluk. Apa bedanya adanya pencipta dengan yang diciptakan? Siapa dapat turun sikit? 5 ringgit. Lupa lagi. Adanya Allah itu wajib. Adanya dengan sendirinya wajib hukumnya, pasti ada. Namanya wajibul wujud. Sedangkan semua yang ada alam semesta ini namanya mumkinul wujud. Boleh ada, boleh tidak. Artinya bumi, langit beserta isinya, para malaikat beserta seluruh makhluk yang diciptakan ini, kalau Allah mau ciptakan, ciptakan. Kalau enggak. Tapi keberadaan Allah itu pasti ya. Kalau yang lain ini tidak pasti. Kita nih nama Zulkarnain ini kena diadakan aja. Kena Allah adakan sendiri manusia. Kalau Allah jadikan kucing, meong. Kalau Allah jadikan kambing, mbe. Kalau Allah jadikan tikus, paham Bu? Apa bedanya ada Allah dengan adanya makhluk? Allah tuh wajib ada. Keberadaannya wajib
Apa wajib itu? Pasti. Kalau tak ada Allah, tak ada makhluk. Sedangkan makhluk ini adanya karena diproduksi. Paham? Diproduksi, diciptakan. Sedangkan Allah menciptakan. Jadi adanya Allah wajib, adanya yang makhluk namanya boleh, mumkinul wujud. Sedangkan Allah wajibul wujud. Paham? Tanyalah kalau tidak paham. Adanya anak kita tuh boleh ada, boleh tidak. Tapi adanya kita kena menikah dengan suami, menikah dengan istri, pernikahan itu wajib ada. Kalau tidak akan ada anak kita. Paham? Tapi nikah tadi itu wajib ada untuk adanya anak, ya kan? Tapi pernikahan itu juga boleh nikah, boleh tidak. Artinya boleh ada pernikahan, boleh tidak. Bisa jadi tidak. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkan. Semua yang berlaku ini atas izin dan ketetapan Allah. Itulah dia. Allahu Rabbul Alamin. Dengan semua izinnya, dengan semua aturannya, kita ucapkan segala puji bagimu ya Allah. Jadi kalimat Rabb itu, kalimat pada tauhid rububiyah itu adalah pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kepada sifat-sifatnya untuk mengagungkan zatnya. Baik betul Bapak tu. Jadi yang baik itu kebaikan Bapak itu, tapi Bapak tu yang kita sebut baik. Allah Subhanahu wa taala baik, terpuji. Ngapa? Sifatnya mengatur, menghidupkan, mematikan. Apakah kepujian kena menghidupkan, mematikan? Tidak, pujian tidak akan berubah kepada Allah taala karena dia adalah zatnya yang maha dipuji. Maka terhadap Allah ta'ala-nya lah kepada zatnya. Paham aja lah. Wujud. Yang kedua qidam. Apa makna qidam? Dahulu. Dahulu artinya qidam itu awal. Awal gitu. Terdepan lah. Maka ada kalimat muqaddimah, pembukaan kan. Pengawalan. Kita kan ada awal juga kan. Saya berawal tanggal 17 Sya'ban tahun 1399 Hijriah. Berapa umur saya sekarang, Bu? 17 Sya'ban 1399. Sekarang tanggal 21 Rabiul Akhir tahun 1445. Berarti kalau tahun itu 46 tahun umur saya kan. 1399, 1445 kurang 1399 kan 46 tuh. Berarti kalau tahun Hijriah kita ini tua, Bu. Tapi kalau tahun Masehi masih 45 kurang. Karena setiap 20 tahun bedanya setahun. Jadi jangan merasa muda ya. Jangan merasa muda. Berapa umur, Bu? 38. Padahal ada 40.